Nah, setiap penggaris dikasih nama, inisial si pasien, dan tanggal tiap pertemuan. Jadi kalau di foto akan kelihatan. Selanjutnya tiap pertemuan difoto, jadi perubahannya kelihatan. Tapi untuk mengukur menilai tadi Becker Jansen poin pertama, untuk menilai luas luka berarti panjang dan lebar kali panjang. Atau dipotong jadi dua, panjang kali lebar, panjang dan lebar. Ambil salah satu untuk foto. Oke, ambil handphone foto di sini. Jadi kalau terluka dia harus foto. Ini kan di sini nama kali ya. Ambil pulpen, kasih nama misalnya. Terus inisial, misalnya Tuan X, Tuan TN. Kedengeran dia ngomongnya kecil banget. Diberi nama Tuan X. Enggak bisa ditakut ya? Yang kelima. Maaf. Salah. Panjang kali lebar kali dalam. Lihat di grup berapa senti panjang dan lebarnya. Udah. Berapa senti kali panjang dan lebar? Selanjutnya. Jelas tidak menyatu dengan dasar luka. Jelas tidak menyatu dengan dasar luka tebal. Kira-kira yang mana ini? 4. Ya. Enggak masuk ke ya, tidak menyatu dengan dasar luka. Dia balik. Dasar luka dia lukanya kayak luka ini ya. Merah. Iya, maksudnya yang belum ke dalam gitu. Batas tepi luka. Ingat, ada dasar luka, ada tepi luka, ada kulit sekitar luka gitu kan? Iya. Bahasa Indonesia gitu. Dasar luka disebut wound bed. Yang ini namanya wound edge atau sisi luka. Yang ini kulit sekitar luka. Yang kita bahas apa sekarang? Tepi. Tepi. Yang kita bahas adalah tepi luka. Berarti ini kan? Iya. Kalau yang tepi luka, lihat di mana? Jelas nggak sisinya? Jelas. Menyatu nggak dengan luka? Enggak. Kalau menyatu itu nggak ada bolong. Ini kayak gini nih, spray dengan 4. ini menyatu nih. Ini menyatu. Kayak gini menyatu nih. Paham? Sini nih, dada. Apa jadinya nih? Tidak menyatu. Berapa? 3. 4. Jelas tidak menyatu dengan dasar luka. Jelas tidak menyatu dengan dasar luka dan tebal. Itu nomor 3. Terus ini 4. 2. Atau enggak 2? 2. Katanya ini tadi bukan kalau dihitung. Tadi golnya berapa? 1 berarti. Terus tulis Nomor 2. tadi kategorinya 3. Ini berarti saya tulis orang perempuan ya. Nomor 4 berarti 2. Kemudian kita jaringan metafisnya. Maka kita pastinya ini adalah ekosistem. Ada. Nomor 5. Namanya apa? Hitam. Hitam. Ada kejadian hitamnya? Ada. Ya, ini yang ditanya adalah jaringannya. Ini kan udah dibahas tadi tepinya. Jadi jaringannya berarti dasarnya. Sekarang dasarnya berapa? Maka jaringan apa?
Dasarnya ini yang bolongnya ada nggak? Tidak ada. Berarti nomor berapa dulu? Satu. Terus nomor 6. Jumlah jaringan yang tampak. Kan dihitungnya tadi ada nekrosis, ada hitam, ada kuning, ada merah. Ini jaringannya warna apa? Merah. Jumlah jaringan nekrosis. Kan ada warna tadi kuning, hitam, merah, pink. Yang nekrosis kan dibagi warna apa? Hitam. Hitam dan kuning. Kuning namanya slab. Kalau hitam namanya nekrosis. Ada nggak di sini? Pinggirannya. Ada nggak? Ada nggak? Ini lagi nanya jumlah jaringan nekrosis. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tampak. Jaringan nekrosis. Jadi kan pertanyaannya menanyakan jaringan nekrosis kan? Iya. Ini contoh kayak gini. Sisinya ada yang merah, sisinya ada yang tengahnya hitam. Jelas? Jelas. Ini dari keseluruhan jumlah luka, anggap 100% seluruhnya. Yang luka itu yang tidak sehat, merah maupun hitam. Ini 100% semuanya. Kalau kita ambil warna hitamnya aja berapa persen? 80. 80. Kita masih menghitung nomor berapa sekarang? 6. Tadi yang nekrosis nomor berapa? 5. 6. Berarti yang kalau yang ini ada nggak jaringan nekrosisnya? Kalau yang ini Ada. berapa persen? 80. Gitu ya. Karena ada 2 warna, ada kadang yang 3 warna. Merah, kuning, hitam. Hampir nutupin gitu loh hitam-hitamnya. Yang jari. Ya, berapa persen ini? Merahnya berapa? Merah 50, terus kalau ada warna yang seperti ini dikalkulasikan, merahnya 50%, hitamnya 20%, kuningnya 30%. Nah, cuma berapa? Oke. Baca nomornya. Tipe X sudah. Tipe X sudah atau X sudah? Sudah apa? X sudah seperti cairan. Tipe-tipenya nomor 1 sampai nomor 5. Kalau yang kondisi begini kira-kira mengeluarkan cairan apa? Kalau yang merah begini pasti cairannya warnanya kuning. Kuning. Mungkin dia warnanya. Kalau yang kayak ini ada kemungkinan begitu dilepas pasti nanah yang keluar. Karena itu warnanya apa? Hijau. Hijau di sini ada nggak warna hijau? Hah? Ada nggak? Kira-kira nggak ada nggak di sini? Kalau Brody apa Brody? Merah. Ceros Amionus? Apa? Kuning belum merah. Kuning kemerahan. Kalau Seros? Seros? Kalau ini rata kalau yang begini pasti Kuning kemerahan. ini Seros. Ini Seros. Iya, Boleh. Berapa selanjutnya? Apa itu? Jumlah 8. Jumlah yang sudah. Oke. Ada nggak kemungkinan ini kering? Lembab. Terus kedua. Ini. Nomor 3. Sedikit. Nomor 4 sedang. 4 Banyak. Kira-kira apa? Diperkirakan. Kita tahunya dari hasil pembukaan. Hasil dari yang dibuka saat itu. Saya tunjukin. Jadi kita tahunya bagaimana? Setelah balukan yang lama dibuka, maka dipotong. Nomor 8. Ini kayak gini. Kata nggak? Enggak. Kelihatan? Jadi yang ada cairan sesuai dengan jumlah lukanya berarti itu sedang. Oke.
Kalau melebihi dari busanya, berarti dia kaya. Kalau hanya lebih sedikit dari lukanya, berarti cairannya Sedang. Oh, sedikit. sedang. Jadi kategori sedang. Terus Warna kulit sekitar luka. warna kulit sekitar luka. Sekitar luka warnanya ini. Kenapa harus tahu warna kulit sekitar luka? Ini kan ini. Ini merah. Merah. Merah gelap kan. Karena sembuhnya kulit tapi warnanya pink dan sembuhnya dari sisi pasti ke tengah. Jadi sisinya dulu yang dilihat. Kayak ini. Jadi sisinya dulu yang dilihat. Nah kalau di sini pertanyaannya warna sisi luka ya. Warna kulit sekitar Warna luka. kulit sekitar. Warnanya apa? Kalau yang kayak gini sudah. Nah. Kalau yang ini sisinya sudah pink. Kalau yang Ini ya merah terang gitu tadi sepan ya. Kan bukan pink. Oh itu udah mulai kering. Pink. merah. Begitu ya. Jadi sisinya yang dilihat. Kalau yang ini lihat sisinya. Kalau yang ini belum dapat. Nanti sisinya sesuai warna ini aja. Merah. Merah. Sisi. Merah. Tapi masih hitam. Oh hitam. Oh sisinya tuh ya. Ada nggak di sini? Ada. Terus jaringan yang edema ada nggak? Kalau ada edema kelihatan Bengkak. buka sisinya, jadi masih radang. Ada? Enggak, nomor berapa? No swelling. Terus 11. Oke, pengerasan yang mengeras berarti dianggap kategori nekrosis. Di tepi. Biasanya mengeras, skip. Ini ada nggak? Ini hitam tapi pasti lunak karena sisinya sudah memerah. Keras. Tapi tidak ada ya? Iya tidak ada. Kalau pengerasan kurang dari 2 cm di sebagian kecil sekitar luka. Kemudian pengerasan 2-4 cm menyebar kurang dari 50% di tepi luka. Artinya gini, 2-4 cm menyebar yang kerasnya tadi dari keseluruhan sisinya itu kurang dari 50%. Dan kalau pengerasannya lebih dari 4 cm ke sisi ini ya, kemudian dia ke seluruh tepi luka terpenuhi ininya sama, berarti kategori paling buruk. Jadi kategori paling buruk itu nomor 5 paling ke bawah sebenarnya gitu. Terus 12 granulasinya ada nggak? Enggak ada. Hah? Ada nggak? Belum ada. Granulasi warnanya apa? Merah. Ada nggak warna merah? Merah ada. Mana yang bilang belum? Merah kak? Kalau aku ya. Ih, Merah kak? Terus yang terakhir? Epitalis warnanya apa? pink. Pink. Ada nggak warna pink? Ada. Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Kalau ini ada nggak? Kalau ini ada nggak? Dan kita nilai adalah jaringan epitel. Kalau ada, persentasenya berapa? Seperti ini ngitungnya. Ada merah, kuning, hitam, dan pink. Jumlahnya berapa? Sekarang 12 berapa tadi? Enggak ada. Jaringan granulasi ada nggak? Ada. Seluruhnya granulasi nggak? Iya. Seluruhnya pasti granulasi. Berarti yang dua. Berarti ini granulasi. Iya. Terakhir, persentase epitalisasi ada nggak? Nggak ada. Ada mungkin di situ. Ah. Di belakang apa ya? Nanti modelnya kayak gini. Mantap. Mana nggak boleh lagi?
Benar? Bukan 40. Berapa? 36. Nah. Berapa? Bentar. Sekarang tulis kayak di bawah ini. Garis-garis itu. Lihat garis-garis ini. 36. Mau dibuat. Kenapa? Jadi di sini ya, Kak. Kenapa? Sini dong itu. Saya tahu azam. Berarti di sini ya? Harus selesai untuk melakukan autolisis. Kemudian di sini 4 minggu dari luka yang warna kuning hitam harus menjadi proliferasi di warna merah sampai terjadi epitelisasi 4 minggu. Tahap ini 4 minggu. Jadi berapa? 2 minggu. 10 kita berikan 2. 10 sampai 12. 12 minggu luka harus sembuh. Targetnya adalah ini. 12 nih. Minggunya gimana ini caranya? Harus sembuh. 2 minggu di fase Targetnya. 2 minggu, 4 minggu di sini, 4 minggu di sini. Kadang ini 6 minggu. Makanya dilebihkan sampai 12. gimana? Ini target. Harusnya targetnya ini. Nah, kalau yang di sana total berdasarkan perhitungan pengkajian jumlahnya 36. 30. Kita akan ada di sini. Ya, karena ada di sini. Rentangnya gimana rumusnya? Karena kita menghitung. Pertanyaan dari pasien pasti tanya kapan dia sembuh. Kalau dia tanya kapan dia sembuh, ngitungnya berdasarkan ini, pengkajiannya dan ini. Kita punya target ini. Berarti 12. jumlah itu ya, 36. Tertinggi adalah 3 itu jumlah 36 dibagi 12. 12 nya yang dari yang minggu itu. Oh, dikali berapa? Kali 1. Dikali 12. Apa sih? 436 dibagi 55. Oh, 55 dari mana? Oh, 55 dari itu. Ini 55 nya dari situ. Berapa? 7,9. 7,9. Anggap ini jadi 8. Berarti dalam 8 minggu harus sudah sembuh. Oke. Jangan lupa ukuran tali 7,5 kali 5 cm dalam 6 sampai 8. 2 kan targetnya 8 nih. Ya. 8 itu maksimalnya, tapi kita ada rentang 2 minggu setelahnya berarti 10 ya? Iya. Atau 2 minggu lebih cepat berarti 6. Jadi antara 6 sampai 10 minggu ini harus sudah sembuh. Ini target. Bisa? Bisa. Jadi menghitung luka ini pertama rumusnya itu hitung pengkajiannya. Pengkajian itu kita punya target. Target ini 12 ya, kita maksimalkan di 12. Tahu 12 dari mana?
2 minggu di fase inflamasi harus sembuh. 4 minggu 4 sampai 6. 4 sampai 6. Kemudian di fase maturasi itu lebih cepat, hanya 4 minggu. Jadi 4 ditambah maksimal 6 tambah 10. Tambah itu 12. Jadi 12 dapatnya dari ini. 2 6 4. Harus nih. Ini jadi konstanta nih. Konstantanya apa? Rumusnya adalah ini. Jumlah dari pengkajian Betul Jensen ini dibagi 55. ini maksimal 55 dikali 12. 12. Kalau ini tadi 36 dibagi 55 dikali 12. hasilnya 7,9. 9 dibulatkan jadi 8. Berarti 8 ini bisa menjadi 6 lebih cepat atau bisa menjadi 10. 10. Rentang 6 55 sampai 10 dari mana? Itu total ini maksimal ininya. 10 minggu harus selesai. 6 minggu lebih cepat bisa jadi. Karena menggunakan bahannya yang optimal. Targetnya 8 minggu harus sudah selesai. Gitu ya. Paham? Udah mau tanya? Udah. Udah mau tanya? Mbak, hasil ini ya. Yang 55 itu fix, rumusnya 55. Ya, ini penghitungan berdasarkan ini di minggu pertama, ini minggu kelima. Ini rata-rata itu 60 itu sudah terjadi perubahan bentuk yang tadinya merah muda sangat tipis, dia akan menjadi menebal kulit aslinya. Jadi dipotong ke 55. 55 ini adalah maksimalnya. Ini hal akhir, paling akhir. Kalau ini sebenarnya ini 55 sana tidak perlu sampai bahkan 50. Jadi setiap rumus pakainya 55. Apa lagi? Syaratnya pencucian luka apa tadi? Airnya air apa? Terus kalau nggak ada air bersih. Mana chefnya? Bos bilang ngasih. Ngeri ya. Udah. Ini ambil aja. Anggap ini kasarnya. Nanti kalau cuci harus ada. Gunakan kasarnya. Jadi kalau cuci luka harus menggunakan air menggunakan sabun. Apakah ada nggak kira-kira? Kelihatan nggak di situ ada? Kalau nggak ada, anggap ini kasarnya. Ya, ini kasarnya kalau nggak ada. Karena cara cucinya kita evaluasi kedua. Kerjakan. Harusnya gimana? Kedua. Nanti kita evaluasi bareng-bareng. Nah, yang cuci dari mana dulu? Dari dalam. Kalau aku dari mana? Dari yang luka sama yang? Dari yang luka dulu apa dari yang nggak luka dulu? Luka. Hah? Angel best. Ada video mencuci luka kan? Ada nggak yang saya tunjukin? Ada. Ada nggak? Ini best Tadi friend. juga saya bilang cuci dari luarnya dulu. Ini dibasahin, dicuci sebanyak mungkin air. Sebenarnya kayak kita mandi perlu air yang banyak nggak sih? Jadi satu-satu. Oke. Udah. Nih, dia kan cuci dari luar dulu. Siram air yang banyak, kemudian sisinya dulu yang dicuci. Gini, pegangin. Oke, lepas dulu airnya. Dulu, pegangin gini. Oke, gini ya. Jadi nggak boleh pakai pinset lagi cuci. Kan mintanya gini, sirkuler, semua sisinya. Terus paling luar. Ini belakangan yang terakhir nih.
Kalau kasanya warnanya putih harus jadi apa? Harus balik lagi jadi putih, berarti bersih. Kalau kasanya masih kuning, masih tidak bersih atau belum? Belum. Bayang nggak sekarang? Jadi yang ini putih harus balik putih. Ya, jangan cuma ini, kasih banyak juga nggak apa-apa. Ini terus kasih pakai sabunnya. Semua sisinya setelah diairkan, dia pakai sabunnya bukan. Biar itu sabunnya. Sekarang ganti yang pakai sini. Paling expired. Kalau bukan itu sisnya masih berkerak kan? Air yang jadi mengering, kemudian kayak kita banyak dagingnya kali di situ. Gitu. Pelan-pelan. Nah setelah ini selesai, baru kita ke tengahnya. Jangan diambil kasa yang dari luar ke dalam. Oke, buang dulu. Sekarang ganti. Bagian atasnya, ya bagian lukanya kasih sabun juga. Boleh. Ya boleh. Yang penting banyak air, banyak sabun. Setelah proses pencucian harus resep lagi. Gimana caranya? Ada yang ditunjukin kan kemarin sama saya kasanya begini. Ya. Nah kayak ginilah harusnya. Jadi yang pembersihannya menggunakan sistem sirkulasi memutar begini yang akan jadi. Enggak, boleh siram. Misalnya disiram nih. Setelah disiram pun tangannya boleh digunakan lagi sampai dia kesan. Ini masih banyak sabun, masih apa namanya? Masih licin. Ini harus sampai selesai. Tahu ada pet nggak? Tahu. Lembaran dan kantor lembaran. Oke, udah kayak gitu lah. Setelah pencucian apa yang mau digunakan? Habis dicuci nggak? Cukup. Pakai sabun dan air. Apa lagi? Hah? Kasih apa? Habis cuci? Pakai apa? Pakai lagi? Ya. Udah. Kasih air, udah, cukup. Apa lagi? Keringin. Ayo, mana? Keringnya, ini aja. Masih perlu air nggak habis ini? Enggak, apalagi juga? Gel. Ingat rumusnya tadi apa? Cleansing. Debridement. Nah, untuk memudahkan debridement, berarti memberikan zat apa? Ingat di rumus infection control, untuk apa? Ayo. Kalau dicuci pakai air, pakai sabun nih. Kita butuh zat apa? Butuh antimikrobial topikal. Mana ada antimikrobial topikalnya? Nih. Ini mengandung PHMB. Masih ingat nggak? Ada octenidim, ada PHMB, ada silver. Masih ingat nggak? Oke. Ada yang masih ingat nggak? Coba buka balutannya dressing selection yang kemarin. Proses pencucian adalah tindakan. Disebutnya apa kalau di aspal perawatan kalau tindakan? Implementasi kan? Maaf ya. Dari sini. Rencananya apa? Intervensi. Ini menggunakan bahan-bahan ini. Tidak. Sekarang cucinya udah. Tinggal menggunakan Air. apa tadi? Ini bisa. Antimikrobial topikal. Contohnya apa? Ini
ada nih namanya PHMB. Lihat ada nggak PHMB? Polymethylmethylen hydrogenate, ada nggak tulisannya? Kemarin gambarnya saya fotokan loh. Merahnya lila. Jelas sekali. Apa yang masih kurang yang masih bingung? Ada tunjukin temen dari jauh. Ini sudah baca sebelum pulang. Nanti ujian nggak toleransi lagi. Karena udah semua dikasih. Ada nggak? Ada gimana? Mau gede, mau kecil ada nggak? Ada Bapak. Nanti kalau pulang akan turun di sini. Jadi cuciannya udah benar kan? Setelah itu ngapain? Kita mau ngapain? Setelah dicuci. Ya, sebelum deterjen menggunakan zat anti kuman ini. Nyebutnya apa enaknya? Ya, nyebutnya enaknya apa? Antimikrobial topikal atau anti kuman? Nyebutnya enaknya apa? Sebutin nama merek ini tadi. Isinya apa tadi? PH. Terus selain itu apa lagi? Siapa? Selain itu apa lagi? Apa lagi? Beda. Adil kasanya ya. Oke. Nah, buka kasanya. Cara penggunaan yang ini, yang golongan ini dikompreskan di atas ini. Dia. Ambil aja. Tuang di atas ininya. Nah, airnya buka aja. Gimana? Buka, bisa nggak dibuka? Tolong, dia udah pencet kalau tolong. Keluar nggak? Oke, keluar. Terus, kompreskan di atas lukanya. Kompreskan semua sampai menutup. Tadi kan udah dicuci pakai sabun, dibilas pakai air. Nggak mungkin hilang. Pasti ada apanya? Apa namanya? Yang dulu kita bongkar yang pakai musik-musik itu apa namanya? Itulah, saya udah dalam berbagai cara memudahkan itu supaya bisa diingat. Apa namanya? Biofilm. Karena kalau ini dia bilang dalam pencucian, pakai ini. Berapa lama dikompresnya ini? Berapa lama? Soalnya udah pernah saya bilang kan. Berapa lama? Kalau yang PHMB itu 10 menit. 10 menit. Kalau yang Octenirin itu 2 menit. Oh, 2 menit. Pilih yang mana? Sekarang mau pilih mana? Yang asal jangan yang ini dibilang 2 menit. Jadi harus sesuai dengan jam-jam tadi. Kipas lu ya? Oke, anggap 10 menit. Terus buka. Habis buka, ini kan belum bersih. Belum dibuang lagi, namanya debridement. Nah, debridement ini menggunakan kasa apa namanya? Steril. Kasa kategori apa? Kasa kategori mechanical debridement. Jadi kalau yang menggunakan PHMB sama caranya kayak tadi di Bioplate, nanti akan lebih lembek. Ir. HP gue ir. Buang pertama tadi luka di dada tadi siapa Ir. tadi? Nah, yang luka di dada tadi ketika menggunakan jari ini pasti luluh ya. Akan lebih mudah digunting dan lebih mudah dibuang. Kalau udah ini nggak perlu ke samping lagi, fokus pada lukanya aja. Oke, kayak tadi caranya. Oke. Nah, pasti harus bersih sisinya, harus bersih tangannya juga. Oke, atas sudah selesai. Nah, ini akan dilihat, tadi kan kasanya bersih tuh setelah dicuci sabun. Kalau pakai ini, mungkin akan kembali, akan kuning lagi, tapi jauh lebih bersih. Dan lihat, cleansing, terus Cleansing lagi. cleansing. Oke, cleansing itu kalau sisa debridement yang masih ada, gunakan ini kembali. Kan sisa debridement itu masih ada tuh. Ya, jet-jetnya. Pakai ini lagi. Setelah itu baru dressing choice. Apa yang cocok? Tergantung pengkajiannya. Mana? Rumus kimia dibuka nggak? Kemarin dikasih slide semua kan? PDF kan? Bisa dilihat kan itu di handphone? Jangan dibuka. Oke, ini kira-kira kalau sudah bersih merah butuhnya apa?
Ingat yang di moist turbalan, pilihannya banyak, apa itu? Kira-kira apa? Sudah merah nih. Kalau sudah merah pilihannya apa? Hidrokoloid. Terus kalau hidrokoloid cairannya yang mana? Cairan kategori apa? Cairan kategori apa hidrokoloid? Itu antiseptik. Cairan yang golongan apa? Hidrokoloid itu golongan cairan yang mana? Banyak, sedang, sedikit, cukup banyak? Hah? Sedang. Nah kalau begini, kalau cairannya kira-kira yang tahu kan yang nyuci nih, yang melakukan kira-kira banyak, sedikit, sedang. Memilih balutan berdasarkan hasil pengkajian setelah dicuci, bukan sebelum dicuci. Makanya moto itu setelah dicuci, bukan pada saat ketemu pasien masih berantakan dicuci, dipotong. Jadi kalau foto itu hanya untuk perbandingan. Nanti kita setelah dicuci dikasih deterjen itu baru dipotong. Panjangnya hebat ya? Bisa. Terus sekarang butuh apa selain ini? Kira-kira kalau biofilmnya banyak, apa yang diperlukan? Kalau biofilmnya banyak, ternyata nggak dicuci, di masih ada. Itu apa? Ayo kembali lagi ke kimia. Itu apa? Nah, kimia itulah paduan seumur hidup. Kalau nggak kita pakai kimia, kita nggak akan pernah tahu mau ngapain dan bahan apa yang dipakai. Jadi kimia itu betul-betul petunjuk supaya kita jalannya benar. Kalau ini ada jaringan mati, berarti butuh tisu manajemen. Menggunakan apa? Tisu manajemen. Tekniknya apa? Autolisis. Berarti butuh hidrogen. Nah kira-kira ada jaringan mati nggak? Kalau dicuci ada. Kalau ada berarti butuh hidrogen. Nanti Siprotolin itu merek golongan kule. Ingat ya, udah kan? Dia ada parafinnya antara boleh dan tidak. Kenapa tidak? Karena mengandung antibiotik. Antibiotik nggak boleh tempel. Antibiotik hanya diminum dan disuntik. Hanya ditempel di sini hanya golongan apa tadi? Golongan apa? Golongan antimikrobial. Nah, antimikrobial yang cukup. Misalnya pakai ini. Apa tadi? ACC ini mereknya Sorbak. Cuma ada satu. Kalau iodin masih ada merek-merek yang lain. Atau silver masih banyak merek yang lain. Ini kalau ada ACC tempel sini. Nah, tempel ya. Cairannya apa tadi kategorinya? Cairannya, kategori cairannya. Kategori cairan itu apa sih? Eksudat. Eksudat apa? Yang dinilai eksudat warna dan jumlah. Tadi ngomongnya apa? Banyak apa sedikit? Apa sedang? Kalau sedang, tempelnya mau pakai apa? Untuk menyerap cairan. Ada di rumus apa nih? Teknik udah, tinggal M itu apa? Berarti kalau ada cairan tinggal di serap. Kalau tadi yang di tisu manajemen, kalau ada jaringan mati direhidrasi pakai hidrogen. Hidrasi tahu nggak? Dibasahkan. Jadi kalau jaringan mati dilembekkan dengan menggunakan hidrogen. Kalau ini kebalikan, kalau udah merah tempel di sini tinggal diserap. Ini anti kumannya, penyerapnya apa? Kenapa nih? Foam. Nah, lihat foam? Ini foam. Tahu buat bedak? Tahu. Sama nggak? Pons. Sama. Bedanya kalau yang foam untuk ditempel itu sini ada lapisan filmnya. Tahu film? Tahu. Transparan film. Di luarnya berarti zon
yang ada filmnya di luar, yang spotnya di atas, di luka. Kemarin kita ketemu kasus 2 minggu yang lalu, ternyata bahannya udah foam, masangnya terbalik, dokternya yang masang. Lukanya nggak sembuh, cairannya luber. Karena nggak tahu caranya. Makanya kalau luka datangnya bukan ke dokter, tapi ke sama tim perawatan. Kalau orang kaya rugi kan akhirnya, bukan dokternya yang rugi kan. Akhirnya kan kita sih cuma 2.000. Ini dia, jadi ada foam, 2 kategori foam. Kalau yang untuk ditempel, berarti ada transparan film. Kalau yang ini tidak ada transparan film untuk ngisi yang bolong. Saya bolong mana ya? Nah, di sana ini dia. Mana tadi yang bolong? Ini ya. Misalnya bolong nih, jauh nih bolongnya. Ini kan? Coba masukin. Oke. Sedikit dulu. Nah, gini, isi yang bolong kayak gini. Pasti cairannya banyak. Jadi jangan tumbuh. Di luarnya lapisin lagi, pakai foam lagi. Jadi ini namanya cavity foam. Cavity itu artinya lubang. Ya, jadi kalau yang nggak ada dua sisinya sama, busa semua, berarti itu cavity. Jadi cairan bisa nyebrang, bisa bolong. Itu kayak bolong ini bolong, ya. Ini golongan foam. Ada golongan tadi kalsium alginat. Kirinya kalsium alginat ini. Ada tinggal baca. Ini berbentuk serabut. Ya, ya, Pak? Ya, jadi dia serabut. Dibuat dari apa? Rumput laut. Jadi kalau ada beratnya segini, coba pegang. Ringan nggak? Nanti kalau berisi air, dia jadi 10 kali lipat beratnya dia. Dan dia nggak rusak, tapi jadi jelly. Jadi mudah dibuangnya. Itu namanya kalsium alginat. Oke, itu ciri-cirinya. Dan dia sebagai anti apa? Kalsium alginat sebagai anti apa? Anti perdarahan. Kan nggak saya ngomong itu. Ada nggak balutan yang menghentikan perdarahan? Apa? Ini namanya kalsium alginat. Lagi hidroklorid. Hidroklorid kayak apa? Dari mana yang ada jerawatan tadi? Siapa yang jerawatan? Ada yang jerawatan hari ini? Ada yang mulai ditutup tadi siapa? Nah, bahkan penutup yang anti jerawatan itu bahannya hidroklorid. Dia berwarna coklat. Bawa kaki, Pak. Bawa kaki. Kaki yang merah yang luka. Oke, ini foam. Jadi ya, tadi ada di moisture balance itu ada bisa menggunakan kalsium. Tadi kayak gitu, jadinya kepotong-potong banyak. Nah, lapisan tengahnya itu kita Kalau namanya nggak dipencet kayak gini terus. Mungkin penyimpanan. ada 2 sisi. Ada 2 sisi. Sisi yang bening itu yang nempel ke luka supaya tidak lengket. Sisi yang lebih putih itu yang bukan di luka. Nah, oke. Kalau nggak mau pakai foam, cairannya sedang aja. Tapi kalau banyak, pakai foam. Atau ini ditambah alginat, ditambah ini. Banyak banget. Dengan pakai foam. Foam sekitar 70-80-an misalnya, atau 920 kali mahal. Kalau ini misalnya harga 30.000 dan ini 60.000 berapa? 90.000. Mirip kan? Boleh milih ini 1 atau milih ini 2. Mana yang pilih? Itu namanya judul apa? Menilai cost efektif. Untuk menilai cost efektif, pilih yang mana? Apalagi? Atau kalau sudah ada kalsium alginat mau tutup rasa juga nggak apa-apa. Nah, kalau kasar boleh. Yang penting tidak cairannya luber. Ini ada tuh golongan hidrogel. Masih ingat kemarin golongan solid gel?
yang menahan gravitasi. Ingat nggak? Saya pernah ngomong itu nggak? Nah, ada slide-nya tuh. Ini namanya solid gel. Dia nggak jatuh. Jadi kalau misalkan ada nekrosis, kita pakai ini dan pasang di sini, berarti dia nggak. Kalau karena berbahan dasar air. Tapi kalau solid ini udah ada campurannya. Lihat tuh. Beda kan? Beda nggak? Beda. Kalau ini lebih encer. Tahu sekarang bedanya? Golongan solid dan amorfous itu. Yang ini golongan solid, mereknya Pak Intrasif. Masih banyak yang lain. Ini putih encer. Jatuh dia. Pakai turun. Beda dengan ini makanya. Beda. Nanti sebenarnya lihat masing-masing. Saya itu tuh boleh digulung, boleh diplester. Kalau ini gulungannya, ini gulungan boleh. Mana kita mau pakai mana? Kita aja akad. Akadnya yang ini. Ada lanjut ya. Ini pakainya kalsium oxat ya. Kita mau gulung nih. Ini yang gulungan yang mau pakai kasak boleh. Cuma kan rusak ya. Dililit beda dengan Gelap banget di luar. Iya. Jadi nggak perlu pakai kancing ya, pakai kancing kemarin. Dia langsung merekat gitu ya.